Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan tayangan channel ID Yursal Official. Channel ID Yursal Official. Kali ini kita akan menayangkan bagaimana aktivitas dan keseharian dari para santri di rumah tahfiz Az-Zahuriyah yang lokasinya berada di komplek perumahan Bumi Asri Blok C 237 Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Cinta Damai, Medan, Sumatera Utara, atau di Jalan Asrama. Kalau dari Jalan Gatot Subroto, kita dari Medan, kita harus belok kanan melewati loket Simpatistar, galon minyak SPBU, juga melewati kantor pajak Medan Barat, dan terus menjelang rel kereta api ada Indomaret. Di samping Indomaret itulah komplek Bumi Asri dan juga sekaligus tempat berlokasinya rumah tahfiz Az-Zahuriyah. Dan kepada para pemirsa dan juga rekan-rekan sekalian, sebelum melanjutkan tayangan ini, mohon jangan lupa men-subscribe dari tayangan ini dan channel ini, sehingga kita lebih merasa akrab dan juga kenal satu sama lain. Dan untuk itu ikuti tayangan berikut ini. Ini adalah bagaimana santri itu setelah menghafal beberapa ayat Al-Quran, kemudian dia akan mempresentasikan di depan ustadz atau guru pembimbing, sehingga mereka tepat mukriknya, tepat bacaannya, sehingga mereka benar-benar menguasai daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ini juga kita lihat para santri sibuk menghafal, membolak-balik Al-Quran sehingga dia bisa menguasainya. Dalam situasi sekarang ini, dengan maraknya virus corona, para santri ini juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Kita lihat ada 1 meter jarak satu dengan yang lain, dan mereka konsentrasi masing-masing dengan bacaannya, sehingga mereka ingin benar-benar dalam waktu yang sudah ditetapkan menguasai dari ayat suci Al-Quran, sehingga mereka menjadi hafal Al-Quran, benar tajwidnya, benar bacaannya. Bahkan lagi nanti juga akan diajar bagaimana apa yang terkandung makna dalam ayat suci Al-Quran itu. Ini kita lihat masing-masing santri sedang fokus menghafal ayat demi ayat Al-Quran, dan mereka bukan hanya dari kalangan anak-anak atau remaja, dari kalangan orang tua pun juga ikut
ikut dalam tahfiz ini, sehingga mereka benar-benar ingin hafal ayat suci Al-Quran, hafal ayat suci Al-Quran. Jadi tidak terbatas pada anak-anak usia dini, tetapi yang remaja, bahkan orang dewasa yang sudah berumur mungkin di atas 50 tahun juga ikut di rumah tahfiz Az-Zahuriyah ini. Ini suatu hal yang bermanfaat untuk kalangan generasi Islam untuk menguasai Al-Quran, sehingga keberadaan dari rumah tahfiz ini benar-benar bermanfaat bagi umat muslim, terutama dari kalangan orang tua, santri, karena mereka, anak mereka, putra mereka akan terbina dan tidak akan terjerumus ke hal-hal yang sekarang ini, berbagai hal-hal yang negatif yang akan menjerumuskan kaum remaja atau anak-anak ke jalan yang menyesatkan dan akan meracuni kehidupan mereka. Ini dengan adanya rumah tahfiz ini, anak-anak akan terdidik, akan terpelihara, dan juga mereka tidak berkeliaran kemana-mana, karena di rumah tahfiz ini mulai dari pagi sampai sore, bahkan mereka menginap di rumah ini. Mereka menginap di rumah tahfiz ini. Jadi setiap atau selama boleh dikatakan 24 jam mereka berada dalam pengawasan rumah tahfiz Az-Zahuriyah, dan mereka juga konsentrasi dan mereka harus ikut dengan aturan yang ada di rumah tahfiz ini. Kita tengok mereka sedang berkonsentrasi. Ada lagi yang dengan cara dia membaca, menghafal, membolak-balik ayat suci Al-Quran, sehingga mereka benar-benar menguasai ayat-ayat Al-Quran ini. Mereka dengan cara mereka sendiri. Ini kita tengok salah seorang santri sedang mempresentasikan, sedang menunjukkan atau memperdengarkan hafalannya di depan ustadz atau guru pembimbing. Guru pembimbing akan memberi arahan, andai kata ayat atau hafalan mereka itu salah tajwidnya atau salah bacanya, akan diluruskan oleh guru pembimbing atau ustadz. Ini Ustadz Hamzah, gurunya bernama Hamzah. Ini ada puluhan santri yang berada di rumah tahfiz ini. Mereka menginap di tempat ini, juga makan, sholat, semua tidak balik ke rumah. Tapi mereka juga dalam pendidikan non formal ini juga link dengan pendidikan formal. Jadi mereka tidak kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana di sekolah umum dan juga bagaimana di rumah tahfiz atau semacam madrasah. Mereka punya kesempatan untuk ujian kelas di SD umpamanya atau SMP, karena rumah tahfiz ini sudah mempunyai link dengan madrasah. Dan selanjutnya kita minta
penjelasan dari pimpinan dari Rumah Tahfiz Al-Quran Az-Zahuriyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak apa Pak? Saya Pak Ali. Ya Pak Khaidir Ali Pak ya. Pak, sejak kapan Rumah Tahfiz ini didirikan Pak? Ini didirikan sejak tanggal 1 bulan April tahun 2019. Dan dimulai pelajarannya sejak tanggal 6 Januari tahun 2020. Sekarang apa dari anak-anak ini apa asalnya dari Medan aja atau yang dari luar kota Pak? Mereka semua pada saat ini masih yang dari Medan aja. Yang paling jauh hanya sampai Tebing dan Perbaungan. Perbaungan jauh dari itu. Dan mereka ini menginap di sini Pak ya? Ya, mereka menginap di sini. Dan semua laki-laki Pak? Semua laki-laki. Dan berapa tahun dia belajar di sini Pak? Kalau target kita Pak, di sini setiap santri dalam waktu 3 tahun menjadi hafiz Al-Quran beserta dengan memahami kitab-kitab seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, fikih, tajwid, sejarah dan lain-lain. Begitu juga dengan beberapa bahasa lain. Kemudian itu sesuai target. Tapi kalau soal menghafal Al-Qur'annya, untuk tahfiz Al-Qur'annya, kalau seandainya beberapa santri yang tidak mampu menyelesaikan dalam 3 tahun, dia boleh menyambung sesuai kemampuannya. Sisanya mengikuti kemampuan dia sendiri. Berarti dia ini kan non formal Pak. Jadi macam mana dengan formalnya? Untuk formalnya juga kita menyiapkan ijazah dengan orang-orang yang mau mengikuti program ijazah formal. Mereka akan mengikuti beberapa program dan ujiannya. Jadi mereka akan mengikuti program pembelajaran beserta ujian dan menerima ijazah formal SD, SMP maupun SMA. Berarti anak-anak ini menginap di sini semua Pak ya? Iya betul. Dan tidak ada yang perempuan Pak? Tidak ada perempuan. Andai kata ada nanti yang perempuan macam mana? Insya Allah kita akan adakan proses ke depannya nanti apabila ada rezeki kita akan tambahkan lagi, perbesar tempat ataupun perluas tempat, dan kan kita akan adakan yang perempuan insya Allah. Sekarang tadi Bapak bilang bahwa santri ini berasal dari Medan dan Deli Serdang ya. Iya. Ke depan ini kan mungkin dengan gaungnya yang besar, mungkin juga dari mana kota di Indonesia mungkin juga tertarik di sini atau berbagai negara. Apa kebijakan Bapak? Ya, kalau untuk yang luar kota itu hanya kita terima saja seperti santri-santri yang di Medan ini. Dan untuk yang luar negeri, insya Allah kita akan uruskan visa pelajarnya, visa siswanya untuk belajar di sini. Dan semua guru ini tamatan mana Pak ya? Guru-guru di sini ada yang tamatan dari Afrika Selatan, ada yang tamatan dari Malaysia, ada yang tamatan dari Bogor. Oh, ada luar negeri Pak ya? Ada luar negeri juga. Afrika Selatan mana Pak ya? Afrika Selatan, negara Afrika Selatan Pak, dia suatu negara di daerah benua Afrika. Oh ya, luar negeri apa Iya, itu Pak ya? Jadi anak-anak ini membayarnya dalam satu paket Pak ya? Iya, dalam satu paket. Mereka masuk sini, bayar kalau uang pendaftarannya dengan uang bulanannya, satu paket langsung. Sisanya setiap bulan mereka hanya bayar bulanan. Oke Pak, tadi ini semua non formal ya Pak, tapi mungkin akan ada program baru nanti menjadikan ini pesantren atau madrasah ya? Iya betul, insya Allah kita akan ada program yang mana semakin besar tempatnya, semakin besar keadaannya sehingga menjadi madrasah hingga ke pesantren. Oke, terima kasih Pak Ali. Demikianlah tadi penjelasan dari pimpinan Rumah Tahfiz Al-Quran Az-Zahuriyah. Jadi mungkin bagi orang tua yang ingin anak-anaknya hafal Al-Quran dan juga tidak kehilangan dengan sekolah publik atau formal, ini adalah kegiatan usai belajar di siang hari. Para santri waktu memasuki jadwal sholat zuhur, mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah yang langsung dipimpin
atau yang menjadi imamnya guru pembimbing Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah, mereka yang besar, yang tinggi di depan, yang masih usia dini di belakang, dan juga di belakang pimpinan dari rumah tahfidz. Ya, setelah tadi pimpinan dari rumah tahfidz Al-Quran Az-Zahuriyah, sekarang lagi kita coba wawancarai salah seorang dari guru pembimbing wakil ya tahfidz, ya pembimbing tahfidz Al-Quran, Pak Hamzah. Assalamualaikum Pak Hamzah. Pak Hamzah, kita tadi udah tengok macam mana santri ini fokus dan ambisinya untuk menguasai ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang bagaimana cara pembelajaran di rumah tahfidz ini, Pak Hamzah? di sini pembelajaran tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi di sini belajarnya menjadi agar anak-anak menjadi hafiz Al-Quran, itu penjaga Al-Quran. Arti dari hafiz Al-Quran ialah penjaga Al-Quran. Dan kami berikan waktu untuk menghafal Quran dan juga untuk menjaga Quran dan juga untuk membaca hafalan yang sudah lama dihafal. Seperti kalau hafalan, seperti contoh dia ada 5 juz. Juz keempat, juz kelima untuk hafalan dia yang baru. Dan juz pertama sampai keempat itulah juz yang sudah dihafal. Dan 4 juz itu akan dibaca 2 juz satu hari, 2 juz lagi satu hari lagi, satu hari ke depan. Jadi maksudnya ulangan anak-anak setiap hari apa yang sudah dihafal itu diulang. Nah, begitulah cara mereka untuk mengingat yang lama. Dan kami beri waktu juga untuk menghafal yang baru. Jadi di satu sisi ada waktu untuk menghafal, di satu sisi ada waktu untuk mengulang. Ulang hafal, dan sampai habis insyaallah begitu terus. Jadi kalau anak-anak habis dari sini tamat sudah jadi hafal Quran, insyaallah ingat Qurannya. Dia berapa masuk satu hari jam belajarnya, Pak? Dari pagi kita ada sebelum tahajud lebih kurang setengah jam. Setelah subuh 1 jam, setelah itu sarapan, mandi, piket, setelah itu masuk kelas lagi, dan sampai jam 11 pagi. Dari jam 11 pagi kita tidur untuk tidur siang sampai zuhur. Berarti sorenya nanti itu juga yang hafalan juga, Pak, ya? Iya, itu untuk pagi tadi untuk mengulang hafalan yang sudah berlalu. Setelah zuhur masuk untuk membaca, dia membaca melihat Quran. Kalau yang pagi tadi dia baca tapi tidak melihat Quran, kawannya yang mengecek. Dia baca, kawan mengecek hafalan yang sudah berlalu, manzil dia tadi itu. Untuk habis zuhur dia mengulang melihat Quran yang besok untuk besok yang akan dibaca manzil. Untuk hafalan baru kita mulai sore setelah asar, ada libur, ada istirahat, mau sekitar 1 atau 45 menit lagi menuju ke salat maghrib, masuk waktu maghrib kita adakan kelas untuk menghafal Quran sampai maghrib. Setelah itu setelah maghrib kita hafal lagi kita hafalan terus sampai sebelum isya. Sebelum isya diantar ke ustaz yang mendengar. Setelah ustaz mendengar, ustaz beri tanda sudah sampai sini sahabat. Setelah itu kelas selesai malam. Sholat isya, setelah itu tidur. Dia berapa tahun ini bisa dia kuasai ini, Pak? Insyaallah kalau target dari Marasa 3 tahun. 3 tahun ya. Andai kata mama dia santri ini tidak hafal semua 30 juz itu dalam 3 tahun, apa kebijakan daripada pihak guru atau ya.
sekali lagi kita nggak bisa memaksa anak untuk harus 3 tahun harus menjadi hafiz. Jadi target dari madrasah, dari pesantren, dari rumah tahfiz ini target itu 3 tahun. Tapi kalau anak itu tidak menjagupi 3 tahun, ya dia bisa memakai waktu yang lebih lama. Itu tergantung anak sendiri. Dan ada yang bisa lebih cepat, ada yang sampai 2 tahun setengah sudah selesai. Termasuk keyakinan, termasuk kesungguh-sungguhan itu tadi juga kita lihat, dan akhlak. Kalau otak satu anak pemikirannya, otaknya bagus, pintar, tapi kalau akhlaknya nggak ada pun susah juga untuk menghafal, susah juga untuk menjaga. Tadi saya tengok Pak ada presentasi daripada masing-masing santri hafalannya itu. Apa setiap hari atau masing-masing santri itu dapat giliran itu Pak ya? Setiap santri dapat giliran. Nggak harus satu hari itu dapat giliran semua, tidak ya? Enggak. Itu digilir ya, sampai di berapa lama nanti, gitulah itu Pak ya. Dia berapa ayat atau yang bisa di dia suara? baca. Ya. Itu tilawah ya Pak. Ya, tilawah. Tilawah itu dia baca satu ain itu satu rukuk dalam 10 sampai 15 baris begitu. 15 baris sekali baca. Dia baca depan teman-teman semua diam, teman-teman yang lain ikut perhatikan yang dia baca dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang bagus, dengan lagu yang bagus, panjang pendek dijaga, dengung semua dijaga. Tapi terutama bacaannya dan tajwidnya itu harus diawasi Pak. Iya, tajwid diawasin Pak. Di sini dikeraskan tajwid. Jadi anak-anak kan boleh katakan full day di sini ya kan. Full day. Tapi dia juga link dengan sekolah lain ya kan, supaya dia dapat ujian. Iya, ada link dengan sekolah pada formal ya kan. Iya. Jadi dia tidak kehilangan kesempatan untuk ujian masuk sekolah negeri atau sekolah swasta yang resmi sebagai sekolah umum ya Pak ya. Dan tidak lupa untuk mendapatkan ijazah dari sekolah tadi. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Demikianlah tayangan kami mengenai aktivitas dan keseharian dari para santri di Rumah Tahfiz Az-Zahuriyah. Di Rumah Tahfiz Az-Zahuriyah. Dan sekali lagi kami mohon jangan lupa subscribe dari channel ini. Terima kasih karena telah menonton tayangan ini, dan lebih kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.